malam ini. Nah, minggu lalu kita tuh bahas persoalan equalizers ya, bahwa ini sisa dari chapter 3 yang kemarin ya, sebelum kita masuk ke chapter 4-nya Sklar, bahwa intersimbol interference yang dihasilkan dari channel itu memang kita harus kompensasi ya, supaya intersimbol interference yang muncul dari channelnya itu bisa diatasi. Kalau sistem kita itu kembali kepada bentuk additive white Gaussian noise, maka bit error rate kita itu bisa eh, terkendali ya, dan kalau power kita meningkat ya, eh, energi bit per N0-nya meningkat, bisa dipastikan bahwa errornya selalu turun. Cuman kalau ada isi yang dari channel kita nggak kompensasi, kapan-kapan mentok itu ya, kurva bear-nya. Nah lalu ini kan akibat intersimbol interference kita lihat bahwa pulsa itu melebar ya, sehingga sinyalnya itu tidak menjadi nol pada setiap titik sampling. Padahal kalau menurut Nyquist rate kemarin, kalau semua kurva itu samplingnya bagus, eye diagramnya bagus, terus di setiap titik puncak pulsa itu buntut yang pulsa yang lain itu jadi nol ya, sehingga tidak ada intersimbol interference ya, walaupun buntutnya sampai tak terhingga. Tapi begitu geser atau terdistorsi pulsanya habis kita ya, berarti terjadi intersimbol interference ya. Nah, untuk mengkompensasi ini yang paling populer menurut Sklar adalah pakai transversal filter ini ya, yang gambarnya seperti ini ya. Ini isinya delay, setiap kotak ini delay sejauh periode T, dan setiap kali di delay dikalikan dengan koefisien tertentu. Ini sebenarnya impulse response dari filternya, sehingga kalau impulse response-nya ini kita atur sesuai, kita tuh bisa eh, technically melakukan dekonvolusi ya terhadap channel yang menghasilkan konvolusi terhadap sinyal ya. Dan dekonvolusinya dengan cara yang demikian ini dilakukannya di time domain ya. Tapi Sklar itu bilang ya, ini ada catatan ya, supaya kita bisa mendekonvolusi sesuatu ya, dan pulsa-pulsa begitu ya, yang channelnya itu tadinya mungkin panjangnya juga, kalau channel panjangnya terbatas ya, tapi kita begitu mau mengkompensasi yang di frekuensi domain jadi seper H, itu panjang transversal filternya harusnya infinite begitu ya, supaya bisa ya mengkompensasi dengan sempurna begitu ya, melakukan zero forcing itu istilahnya ya. Nah, jadi Sklar itu tulisannya gitu ya, if it were possible for the filter to have an infinite number of taps, kalau kalau saja mungkin ya bahwa panjang filternya itu infinite, then the tap weights could be chosen to force the system impulse response to zero at all but one of the sampling times ya. Jadi kita bisa paksa supaya semua buntut ini hasil dari channel itu semua jadi nol kecuali di sampling times, thus making the equalizer impulse response H equalizer F correspond exactly to the inverse of the channel transfer function ya. Jadi kita mau menghasilkan seperhaknya itu ya, supaya menjadi inverse ya terhadap channel transfer functionnya. Tapi syaratnya harus tak terhingga ya. Jadi ini juga semacam gambaran ideal ya. Kalau kita mau ideal, filternya harus tak terhingga panjangnya. Berarti artinya juga adalah kalau kita potong ya panjangnya sampai panjang tertentu yang bisa kita realisasikan, maka equalizer zero forcingnya itu terbatas juga ya. Pasti nanti ada intersimbol interference yang lewat juga ya, hasil dari filter equalizer ini gitu. Ya, tapi dibanding tidak ada equalization sama sekali ya, itu parah biasanya ya, karena intersimbol interference-nya itu bikin kelakuan sistemnya jadi jauh ya daripada noise AWGN begitu ya, sehingga nanti bit error rate-nya terlampau buruk kalau kita nggak pakai equalizer. Nah, equalizer yang lebih baik ya, yang mempertimbangkan noise itu ya, supaya kalau zero forcing itu kan memaksa jadi nol, tapi membetot seluruh transfer function-nya, terutama di daerah-daerah yang banyak noise itu jadi berbahaya ya, karena noise-nya juga teramplifikasi. Nah, supaya noise-nya juga ikut diperhitungkan,
pakai yang minimum mean square error itu ya, supaya nggak berlebihan membetot amplifikasi sinyal, terutama di tempat-tempat yang noise-nya tinggi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kurva bear, biasanya yang MMSE ini lebih baik ya daripada yang zero forcing, terutama pada daerah-daerah yang EBE0-nya itu rendah, artinya noise-nya tinggi, itu nanti kurvanya kelihatan memang zero forcing lebih buruk ya. Tapi kalau kondisi channelnya bagus ya, EB0-nya tinggi, MMSE sama zero forcing itu jadi hampir mirip begitu ya. Dan bahkan kalau dari sisi persamaan matematikanya, kalau dilihat nanti yang MMSE itu jadi zero forcing menjelmanya kalau noise-nya bisa kita abaikan ya, kalau noise-nya kecil. Nah, lalu ada keluarga equalizer yang ketiga. Ini dia melakukan teknik yang lebih non-linear ya. Jadi bukan filter persamaan linear seperti biasa ya, tetapi melakukan feedback ya, sehingga namanya decision feedback equalizer ya. Ini tuh menghitung supaya hasil deteksi pulsa yang sebelumnya ini dipakai kembali ya. Jadi seperti dia punya memori ya, dipakai kembali dan berusaha dikurangkan, karena kan intersymbol interference yang terjadi pada pulsa yang sekarang itu adalah buntut dari pulsa yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita tahu pulsa yang sebelumnya seperti apa dan udah didetek, kita bisa feedback, terus kita bisa kurangin ya dari pulsa yang ada sekarang itu ya. Nah, sehingga seolah-olah sinyalnya itu dicuci 2 kali gitu ya. Dan biasanya hasilnya lebih baik ya daripada cuma sekali lewat di filter, baik itu zero forcing maupun MMSE begitu ya. Nah, ini skemanya ya yang decision feedback equalizer yang ada di buku Sklar gitu. Jadi kita lihat sesudah lewat filter gitu ya, terus udah ada yang di equalize ya. Jadi ini forward filternya kayak equalization biasa ya, bisa pakai zero forcing atau MMSE ya. Terus udah sekali lewat ya, dan udah didetect ya di quantizer, terus masuk ke detektornya ya, terus di feedback balik lagi ya. Ini ada feedback filternya yang seolah-olah dijadikan pulsa lagi, yang kalau misalnya setelah dideteksi itu 1 atau 0 gitu ya, udah lewat maksimum likelihood detektor, kita coba lagi create seolah-olah pulsanya ditransmisikan gitu ya pakai feedback filternya ini. Terus kita berusaha kurangkan begitu ya dari sinyal. Jadi sinyal yang sebelumnya dikurangkan dari sinyal yang sekarang begitu ya. Nah, ini kelihatan dari quantized samplesnya diambil dulu ya, terus di minus sama kurva yang muncul sekarang ini ya, sehingga ini menghasilkan koefisien untuk filternya. Terus ini feedback filternya bisa menghitung lagi pulsa yang seperti yang ditransmisikan sebelumnya ya, terus dioperasikan dengan sinyal yang baru masuk ini juga lagi begitu ya. Jadi ini tuh ada beberapa feedback ya yang beberapa kali mencuci sinyalnya. Terus di sini dari hasil quantized samplesnya ini menghasilkan error ya. Errornya ini di feedback juga untuk mengadjust filter, forward filternya ini juga begitu ya. Jadi ada forward filter ini yang di-adjust, forward filter ini yang di-adjust, lalu setelah dideteksi menghasilkan semacam perbedaan ya, perbedaan sinyalnya ini dipakai lagi untuk memproses mengadaptasi koefisien filternya gitu ya. Jadi ini strategi yang jauh lebih rumit ya. Kelihatan juga harga yang harus dibayar adalah komputasi ya. Kalau tadi straightforward zero forcing atau MMSE itu butuh 1 filter doang forward, ini butuh 2 filter, lalu butuh juga udah melewati deteksi ya, dibalikin lagi untuk ngitung errornya, terus adaptasi filter lagi gitu ya. Ini jauh lebih kompleks nih daripada cuman simple forward filter baik yang zero forcing maupun yang MMSE ya. Sehingga ya tidak heran ya dengan kompleksitas yang bertambah ini, kita bisa mengharapkan nanti kalau sinyalnya netes ke belakang sini itu lebih bersih ya daripada intersimbol interference ya. Kalau ini udah rumit seperti ini nggak lebih bersih ya sebaiknya ditinggalkan approach ya, karena jadi mubasir ya, menumpuk komputasi yang jauh lebih tinggi, ternyata hasilnya
tidak lebih baik dari filter yang cuman straight forward begitu aja ya. Nah, tapi biasanya decision feedback memang lebih baik sih, terutama untuk sinyal-sinyal yang memang cukup noisy ya. Nah, iya, jadi itu ya cerita dari sisa dari chapter 3 kemarin soal equalization. Ada beberapa filter yang diperkenalkan oleh Sklar sehingga kita bisa mengkompensasi jalur eh, channel yang menghasilkan konvolusi terhadap sinyal kita. Terus kita masuk ke bab 4 ya. Bab 4 itu soal bandpass modulation. Jadi modulasi sinyalnya itu bukan lagi di baseband yang di frekuensi rendah, tetapi kita harus pakai frekuensi tinggi. Ini di awal ini di lecture notes ini diberikan argumentasinya ya. Kalau sinyal itu 3000 Hz ya, ini ya masih di sekitar frekuensi suara lebih tinggi sedikit ya, tapi masih di baseband ya. Kalau ditransmisikan tanpa sinyal carrier ya, jadi paksain aja frekuensi rendah ini transmit langsung ya. Kalau pakai antena, panjang antenanya kalau setara dengan panjang gelombang per 4 ya, jadi 25 km ya. Ini terlalu fantastis ya untuk punya antena panjangnya 25 km ya. Tapi kalau kita naikin frekuensi pancarnya sampai 900 MHz ya, sehingga kalau frekuensi tinggi panjang gelombangnya kan lebih pendek ya. Dan antena itu setara dengan panjang gelombang sinyal ya. Panjang gelombang sinyal per 4 biasanya ya. Maka antenanya itu sekitar 8 cm. Oh, ini bisa nih kita hidup dengan antena 8 cm gitu ya di dalam sistem radio kita kalau frekuensi pancar kita 900 MHz ya. Sehingga untuk komunikasi radio kita tuh selalu butuh bandpass modulation yang menumpangkan sinyalnya itu di sinyal carrier yang frekuensinya jauh lebih tinggi ya. Nah, ini ada berbagai pola yang biasa mungkin Bapak Ibu juga udah berkenalan di kuliah dasar sistem telekomunikasi ya. Ada yang PSK, ini fase yang dimainkan. Lalu kelihatan di sini fasenya berubah ya, fase sinus dan kosinus misalnya kalau kita punya dua simbol saja ya. Dan di sini kelihatan di persamaan matematikanya ini yang dibuat menjadi sekian banyak simbol M. eh, jadi simbol ke I-nya bergerak dari 1 sampai M ya adalah bagian fasenya nih yang terjadi modulasinya ya. Kita bisa juga mainkan frekuensi ya. Kalau frekuensi yang kita mainkan, maka ini omega I-nya nih yang kita variasikan. Jadi ada frekuensi ke-1, frekuensi kedua, dan seterusnya sampai frekuensi ke M. I-nya itu indeks di omeganya ya. Karena frekuensi itu, kerapatan frekuensinya ini yang kita mainkan ya. Dan kita bisa ya punya lebih dari 2 frekuensi ya. Kalau simbolnya bukan cuma biner 01, tapi kalau kita punya 4 simbol, kita punya eh, 4 frekuensi begitu ya, dan seterusnya yang kita mainkan begitu ya. Nah, nanti di bagian bawah ada perhitungan nih. Kalau frekuensi-frekuensi ini mau ortogonal istilahnya ya, jaraknya harus berapa? Jadi nggak bisa kita paksa frekuensinya itu terlampau dekat ya untuk simbol kita. Karena kalau mulai nggak ortogonal, nanti detektornya itu nggak bisa mengenali simbol itu dengan cukup baik ya. Yang mana yang 0, yang mana yang 1. Jadi harus ada jarak yang harus dipenuhi ya, minimum frekuensinya berapa ya, yang nggak bisa lebih lebih dekat lagi dari itu ya. Kalau dipaksa lagi lebih kecil jaraknya, nanti ortogonalitasnya terganggu ya. Nah, lalu yang lain yang ini mungkin yang paling sederhana ya, justru amplitudonya yang dimainkan ya. Lalu kelihatan di sini E yang menjadi bagian dari amplitudo ini ya, akar E, karena ini energi sinyalnya ya. Tapi di akar supaya kalau dikuadratkan jadi powernya itu E ya, energi. Jadi ada di bawah akar ini ya, E simbol ke I ya, I-nya bergerak dari 1 sampai M. Ya. Lalu kita juga bisa punya kombinasi ya, di mana misalnya ini ASK-PSK nih. ASK-PSK artinya bagian fasanya dipakai untuk modulasi, bagian amplitudonya juga dipakai untuk modulasi ya. Terus kita lihat ya, ini seperti konstelasi vektornya ya. Kalau fase berarti ada, kalau dua fase S1, S2 ya, fase 0, fase 180.
Tapi kalau frekuensi kita seolah-olah jadi punya ruang 3 dimensi ya yang menggambarkan berbagai frekuensi yang berbeda ya. Simbolismenya jadi begitu karena frekuensi ini kan sebenarnya kecepatan putar dari vektor fasor kita. Ya, kalau dia muternya makin cepat berarti sinus kita ini makin rapat kan gitu ya. Kalau kita bayangkan bahwa sinyal ini goyangan sinusoid ini bentuknya adalah fasor yang berputar. Ya, kalau fasa kan ini kelihatan ya, fase 0 derajat, 180 derajat. Tapi kalau berbagai frekuensi berarti berbagai kecepatan putar gitu ya, digambarkan jadi sinyal simbol 3 dimensi seperti ini ya. Kalau amplitudo ini juga agak mudah dimengerti ya, positif atau negatif gitu ya. Lalu kalau yang kombinasi antara fasa dan amplitudo jadinya seperti ini ya. Jadi ini ada yang amplitudenya panjang, ada yang amplitudenya pendek, tapi ada fasa tertentu juga ya. Ini 45 derajat, lalu 90 derajat dan seterusnya yang dipakai untuk membedakan berbagai simbol yang kita transmisikan ya. Nah, ini di bawah ada penjelasannya, ini diagram fasor itu ya. Jadi kalau amplitudonya ini garisnya ini ya, seberapa panjang, lalu ada fasanya, kedudukan sumbunya, lalu ada kecepatan putarnya ini ya, omega ini adalah frekuensinya begitu ya. Ini sinyalnya kompleks jadinya ya, kalau kita bayangkan sinyal yang kita pakai untuk modulasi band pass kita gitu. Nah, lalu ada ide ya bahwa modulasi itu ada yang bisa kita lakukan koheren, tapi juga ada yang diferensial. Ya, nah koheren itu ya artinya kalau modulasinya misalnya PSK ya, phase shifting, tapi yang koheren, itu artinya kita tuh punya acuan fasa yang yang statis gitu ya. Acuan, jadi seolah-olah receiver sama transmitter itu lihat fasor yang sama ya, 0 derajat adalah 0 derajat, 180 derajat adalah 180 derajat ya. Dan setiap kali transmitter sama receiver itu sinkronisasi, jadi ada detaknya fase itu seberapa begitu ya. Dan untuk mereceive simbol kita itu dipakai acuan fase itu ya, yang statis itu, lalu kita lihat terhadap fase itu sekarang fase sinyal kita itu berapa derajat, sehingga dengan demikian kita bisa menangkap simbolnya gitu ya. Nah, kalau yang diferensial itu beroperasinya beda ya. Saya nggak perlu tuh detak yang sama-sama ya antara transmitter sama receiver. Yang penting saya lihat aja ya perbedaan antara simbol yang sekarang dan simbol yang lalu, dan perbedaan itulah yang di dalamnya mengandung informasi. Ya, jadi coding saya itu ya diselipkan sebagai perbedaan simbol, begitu ya. Misalnya diagram yang ini ya. Jadi sebenarnya informasinya itu 1101010101 begitu ya. Tapi bukan ini yang ditransmit ya. Jadi yang ditransmit adalah perbedaan antara simbol yang sekarang dan simbol yang sebelumnya. Begitu ya. Jadi istilahnya ini ya, differentially encoded message ya. Caranya adalah yang simbol yang pertama ini satu ini dipilih arbitrary ya, sembarang karena dia simbol yang pertama ya. Nah, lalu kita lihat nih transmisi simbol berikutnya apa? Oh, satu. Ya, lalu dimasukkan rumus ini ya, pakai penjumlahan biner ya, 1+1 0, lalu dikasih komplement di atasnya ya, sehingga 0 itu kalau dikomplement jadi 1 ya, sehingga 1 ini adalah bit yang ditransmisikan berikutnya. Terus lalu kita masukin rumus itu lagi ya, 1+1 0, oh jadi 1 ya. Jadi dengan demikian kita lihat kalau lompatan ini sama ya, kita lihat informasi yang ditransmisikan sebenarnya 1. Ini ke sini lompatnya sinyalnya nggak berubah ya, sama lagi, berarti ini 1 lagi nih. Tapi ini berubah jadi 0 ya, karena ada perubahan fasa gitu ya, berarti ini 0 nih. Lalu 0 ke 0 nggak berubah ya, kan sama ya, berarti ini 1. Jadi kalau fasenya sama, simbol transmisi yang sekarang dan yang sebelumnya, ini informasinya 1. Kalau simbolnya berubah, informasinya 0. Gitu ya. Jadi sebenarnya perubahan fasa itu yang menyimpan informasi, bukan fasanya secara absolut. Idenya itu seperti itu ya.
Sehingga setelah di differentially encoded ini ya, informasi yang ditransmisikan ini PPP00P ini fasenya ya, ini adalah sesuai dengan yang differentially encoded ini gitu. Ya, jadi bukan informasinya langsung ditumpangkan ke fase, melainkan perbedaan simbol yang sekarang dan yang sebelumnya itu yang mengandung informasinya ini. Ya, sehingga perlu ada encoding sebelumnya ini. Ya. Nah, kalau sampai di sini ya, menurut Bapak Ibu, yang mana yang lebih untung? Yang differentially encoded atau yang coherently encoded? Ya, menurut pendapat Bapak Ibu. Yang diferensial ya kalau kata saya Pak. Diferensial. Iya, ini kalau kayak di ujian lisan ya misalnya, kalau pertanyaan itu terus dijawab diferensial, maka pertanyaan berikutnya adalah yang diferensial untungnya apa? Kan saya kan jadi demulator saya nggak harus koheren. Oke, nah kalau demodulatornya nggak harus koheren, untungnya apa? Untungnya lebih gampang dibuat sih Pak, tapi kan ada drawback-nya Pak, itu error itunya sih ada lebih tinggi, Oh ya, error lebih bit ya. lebih gampang dibuat. Kenapa, Pak? Soalnya saya nggak harus itu Pak, apa sih sinkron sama carrier ya. Betul ya. Jadi nggak perlu ada mekanisme sinkronisasi ya. Biarinin aja free flowing begitu ya. Saya nggak perlu di receiver itu memaksa diri untuk sinkron terhadap terhadap transmitter ya. Jadi kalau yang koheren itu dia dia perlu ya melakukan sinkronisasi karena begitu dia nggak tahu fasenya sekarang di mana dia langsung nggak bisa receive ya. Atau nanti kalau dia receive salah-salah gitu ya. Nah, terus tadi itu betul juga ya, harga yang harus dibayar jadi dengan kemudahan di transmitter di receivernya ya adalah ini ya, bit error rate-nya nih. Jadi ini ada gambar 4.25 ya, bit error rate yang non koheren ya. Eh, yang ini yang agak dalam ya, selalu bare-nya itu yang koheren ya. Ini misalnya yang koheren PSK ya. Kalau dibandingkan dengan yang ini ya non coherent detection of ini FSK sih ya, tapi yang non coherent tuh selalu agak di luar ya. Coba kita lihat yang ini ya, differentially coherent detection of differentially encoded PSK. Jadi yang diferensial PSK kalau kita mau apa differentially coherent begitu ya, bisa juga ya, bisa deteksinya itu berupa koheren walaupun PSK-nya encoded ya, tapi receivernya koheren itu bisa. Ya jadi tapi artinya receivernya itu melakukan sinkronisasi ya, jadi tahu juga fasanya. Nah ini bare-nya lebih bagus sedikit ya. Kalau benar-benar diferensial ya, murni diferensial, receivernya diferensial, encoding PSK-nya diferensial juga. Ini ada beda 3 dB nih ya antara yang koheren yang paling dalam dengan yang diferensial yang agak luar begitu ya. Nah, 3 dB ini juga masuk akal ya. Artinya 2 kali lipat ya errornya ya. Itu karena kalau yang differentially encoded begitu satu salah dia menular kepada bit yang berikutnya ya kan, karena kita lihat bit yang berikutnya itu menghitung perbedaan bitnya terhadap yang sekarang ya. Jadi kalau yang sekarang salah nanti yang berikutnya akan ikut salah juga gitu. Sedangkan yang kalau yang koheren tuh enggak karena masing-masing dibaca fasanya terpisah ya, tidak tergantung dari simbol yang sebelumnya. Ya, jadi secara umum kesalahan yang diferensial encoded itu 2 kali lebih tinggi ya bare-nya daripada yang koheren PSK. Gitu. Jadi pertanyaan semacam itu yang mana yang lebih bagus itu selalu tricky ya, dan selalu jawabannya adalah yang satu lebih bagus dalam hal ini, tapi komprominya karena hal tersebut kita makan harganya di tempat yang lain, begitu ya. Itu yang terjadi ya di dalam apa differentially versus coherent PSK ini. Ya. Dan itu juga ya fakta semacam itu menunjukkan ya bahwa kita ya sehebat apapun ya kita engineering bisa melakukan kompromi ya di dalam teknik-teknik modulasi kita ya. Tapi kan kalau kita perbaiki di satu sisi, kita tuh makan akibatnya di sisi yang lain ya.
Terus kapan-kapan kita tuh terbentur sama limitasi fisik ya. Sehingga dengan demikian rasanya ada batas itu tuh ya, walaupun nggak kelihatan ya, kita tuh nggak bisa ya memaksa sistem kita itu kalau noise di sistem kita itu udah tertentu besarnya ya, terus bandwidth kita tertentu, rasanya tuh kita ada batas yang kita nggak bisa lewatin seberapa cerdas pun kita melakukan engineering dan kompromi kita, gitu ya. Memang bisa tambah baik ke satu aspek tertentu ya, tapi nanti aspek yang lain suffer. Ya di dalam hal ini misalnya, oh transmitternya lebih sederhana yang diferensial ya, tapi kalau kita paksa sederhanakan, maka bearnya jadi lebih jelek. Tapi arti yang sebaliknya juga gitu ya, kita bisa ya pasang receiver yang lebih mahal, artinya sistemnya dilengkapi dengan sinkronisasi, berbagai teknik dan sebagainya, atau bahkan equalization-nya pakai yang decision feedback dan seterusnya ya. Tapi kan kapan-kapan batas mahalnya itu dan batas komputasi kita terbentur limit juga, ya limit yang fisik, limit harga dan lain sebagainya ya. Sehingga begitu yang itu terbentur, bear kita nggak bisa lebih baik juga dari itu gitu ya. Jadi semacam ada ya limitasi fisik tertentu yang kita lihat di dalam kurva-kurva kita ya. Yang secara ajaib nanti di chapter 9 itu dipecahkannya oleh Claude Shannon gitu ya, yang menghitung dan menyodorkan kepada kita. Ini loh batasnya sebenarnya secara matematically murni begitu ya. Sehingga seluruh engineer telekomunikasi mengejar batas itu tuh. Nanti ya kita lihat kalau udah sampai chapter 9 seperti apa. Tapi fenomena-fenomena bahwa kita sebenarnya berhadapan dengan batas fisik tertentu ini udah kita lihat ya dari awal chapter 3, chapter 4 ini. Ada pertanyaan sejauh ini? Komentar? Saya masih kesulitan ini sih Pak yang melihat apa nih yang di differential PSK ya Pak ya untuk menentukan apa yang ini Pak nilai CK selanjutnya itu Pak. Ya, nilai CK selanjutnya ya. Basically pakai rumus ini kan ya. CK itu adalah CK min 1 yang sebelumnya ditambah MK ini informasi yang sekarang. Ya. Tapi sebenarnya lihatnya bisa gini ya. Ini kan kalau dari 1 ke 1 berarti nggak ada perubahan fase ya di dalam differential encodingnya. Berarti informasi aslinya itu 1 ya. Sehingga kita lihat ya, misalnya sekarang udah 1 ya, terus informasi aslinya 1 ya, berarti kita 1 lagi nih, karena nggak berubah. 1 itu artinya nggak ada perubahan fasa, 0 itu artinya fasanya berubah. Terus kita lihat informasi berikutnya 0, berarti fasanya kita harus paksa rubah nih. Ini fasanya 1, kita paksa jadi 0. Terus ini 1, oh kalau 1 berarti nggak ada perubahan fasa, ya berarti ini berikutnya 0 lagi. Ya terus kalau Iya Pak. berikutnya 0 ya gitu ya. Tapi secara Iya Pak. matematika receiver kan beroperasinya dengan operasi penjumlahan biner ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Ya, tapi kalau kita lihat pakai mata, kita bisa lihat langsung justru kalau ada perbedaan fasa berarti informasinya itu 0. Kalau nggak ada perbedaan fasa berarti informasinya 1 gitu sih. Ya. Lihat pakai mata selalu lebih gampang, Pak. Cuman masalahnya kan begitu kita taruh di mesin dia harus punya metode kalkulasi ya. Jadi ini matematikanya seperti ini gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Yeah. Oke. Nah ini ada gambar receivernya ya, yang bagian atas yang A itu yang differential encoding. Yang tabel ini yang differential encoding. Lalu yang B ini adalah differentially coherent detection ya. Jadi ini masih ada coherent detektornya nih di belakang ya. Jadi sebenarnya dia walaupun encodingnya diferensial tapi detektornya koheren. Bisa juga optimum differentially coherent detection ini yang C ya. Iya ini gambarnya agak membingungkan ya. Tapi ini delay-nya sebenarnya membandingkan ya. Berarti pulsa yang sebelumnya disimpan terus dijadikan perbandingan dengan nanti yang receive sekarang begitu ya. Ini bagian delay ini sebenarnya untuk membandingkan dengan simbol yang sebelumnya sih. Terus habis itu di terakhirnya tentu kita ada maksimum likelihood detektornya ya, seperti biasa untuk mendetek 0 atau 1-nya nih. Bisa dipasang
di belakang ya perbandingannya setelah jadi 0 atau 1 ya. Lalu habis itu kita hitung sebenarnya fasenya sama atau enggak untuk menentukan simbolnya apa, atau dihitung dulu di depannya ya simbol yang sekarang dibanding yang sebelumnya, baru dilewatin ke decision detektornya gitu ya. Jadi bisa ada beberapa variasi sih. Nah, ini perbedaan bear tadi kita udah bahas ya. Lalu kita lihat juga antara PSK sama FSK. Tampaknya yang PSK itu lebih baik sedikit ya bear-nya. Terus kita lihat juga ada batas ini nih. Ya, ini yang seperti tembok keras ya. Yang kaku. Ini Shannon limit ya. Minus 1,6 dB. Ya, ini perhitungannya ditemukan oleh Claude Shannon ya, terus digambar di sini nih. Artinya ya, kita punya bear yang semacam ini ya, seperti air terjun ya. Kalau kita punya teknik yang sangat hebat ya, melakukan modulasi, receiving apa ya, kalau kita paksa-paksa ya, bear kita sampai jadi lebih bagus ya, nggak akan bisa lebih bagus dari tembok ini. Gitu ya, yang diketengahkan oleh Shannon itu ya. Dan ini kan sebenarnya masih agak jauh ya dari Shannon limit ini, sehingga ya engineer itu meyakini ya kalau Shannon limitnya ini bisa kita hitung dan ini adalah tembok kerasnya, berarti kita bisa ya mengembangkan banyak coding ya atau channel coding untuk error detection dan error correction supaya menggeser bear-nya ini lebih dekat ya ke batas keras Shannon limit ini gitu ya. Sehingga Shannon itulah yang sebenarnya dengan teorinya memicu ya berbagai perkembangan metode-metode channel coding sih. Karena kita lihat ini masih ada space nih untuk bisa kita squeeze gitu ya. Walaupun kalau udah terbentur di sini udah nggak bisa apa-apa lagi sih. Ya ini batas fisik kerasnya gitu. Nah, ya ini ada. Sorry Pak. Ya silakan Pak. SIT itu persamaan Shannon ya Pak ya? Untuk deteksi sinyal termodul itu Pak ya? Ini tuh untuk gambar yang di bawah sini sih. Ini sorry Pak. Ini SIT ya. SIT itu selalu simbol ke I ya sebagai fungsi T. Lalu ya ini harusnya sih di enter supaya ikut ke bawah ya. Deteksi sinyal termodulasi PSK ya dapat menggunakan konfigurasi receiver yang pakai korelator itu ya, membandingkan dengan sinyal SIT ya. Ini ada referensinya di Sklar halaman 180 ya. Terus gambarnya seperti ini sih. Ya, jadi ini ada referensi sinyalnya, lalu ada operasi ini perkaliannya terus masuk ke dalam integral ini yang melakukan korelasi ya. Jadi caranya, karena kan kita tahu match filter itu di bab sebelumnya bab 3, match filter itu sebenarnya memaksimalkan signal to noise ratio dan itu setara dengan operasi korelator ya, sehingga struktur receiver yang semacam ini yang pasang korelator ini jadi masuk akal gitu ya. Nah, itu bisa untuk mendeteksi PSK juga ya, ini ya yang termodulasi PSK gitu ya, secara koheren itu bisa dengan menggunakan ini. Jadi sinyal masuk, dia punya fase tertentu, terus dia dikorelasiin ya sama sinyal referensi yang ketahuan fasenya apa. Ya, dengan demikian terus kita punya derajat kemiripannya karena hasil korelasi itu, dan itulah yang dipakai untuk menentukan ini simbol yang mana nih yang di receive gitu ya. Nah, iya. Ya, ini keterangan-keterangan tambahannya saya lewatin aja ya. Nah, ini lalu kita masuk ke dalam FSK ya, frequency shift keying. Bisa pakai strategi ini ya. Jadi sinyal receive-nya ini yang udah ditambah noise ya, di filter. Lalu filternya ini kan sebenarnya kalau kita buat di sekitar frekuensi tertentu ya, ini F1, F2, F3, maka yang di luar frekuensi itu di filter, tapi yang di dalam frekuensi itu diterima ya, begitu ya. Karena ini band pass filter. Nah, sehingga sinyal yang
terkumpul di sekitar frekuensi tertentu yang dipakai untuk modulasi simbol tertentu itu nanti akan menghasilkan energi yang besar, terus lewat ke envelope detector ya untuk mendetek seberapa besar sinyalnya ya. Jadi kalau simbol yang memakai F1 yang muncul terus lewat ke dalam deretan filter seperti ini, nanti F2 dan sampai FM yang lain ini cenderung kecil energinya, terus yang muncul di sini doang, sehingga decision stage ini bisa pilih, oh ini simbol 1 gitu ya. Demikian pula kalau frekuensi lain yang lewat nanti simbol lain nih yang energinya besar, sehingga bisa diketahui ya itu simbol mana yang dikirim gitu. Nah, lalu ini ada sedikit penurunan ya. Sklar itu menunjukkan ini penurunannya saya copy ya bagian penurunan rumusnya, tapi logikanya saya tuliskan di sini ya. Jadi secara matematis supaya modulasi FSK yang non koheren ya. Ini non koheren artinya FSK itu ya. FSK itu kan sebenarnya frekuensi itu fasor kecepatan putarnya ya. Tapi Bapak Ibu kan bisa bayangkan ya bahwa ketika fasornya itu muter ya, dia kan seberapa cepat putarannya itu tergantung juga dengan pengetahuan kita ini fasanya ada di mana. Ya karena kalau kita nggak tahu titik fasanya di mana, kita tuh nggak tahu dia udah satu putaran atau belum gitu ya. Jadi kalau kita mau benar-benar detektornya koheren ya, artinya mendeteksi frekuensi seberapa cepat goyangnya sinus kita dengan cara fasenya itu kita buat statis dan kita tahu ya kita harus sinkronisasi lagi gitu ya. Tapi kita bisa aja melakukan teknik receiving yang non koheren ya. Jadi saya nggak perlu tahu ya fasenya ada di mana. Pokoknya sekarang kecepatan putarnya gimana, saya coba aja di tag begitu aja ya tanpa melakukan sinkronisasi ya itu bisa ya. Jadi tekniknya non koheren itu istilahnya ya. Nah, tapi supaya non koheren ini setiap perbedaan frekuensi itu masih ortogonal ya. Ortogonal artinya bisa dibedakan dengan cukup jelas ya. Kalau vektor, jadi vektornya di dalam bayangan kita itu tegak lurus ya. Jadi kalau simbol 3 dimensi itu sumbu X, Y, dan Z begitu ya. Nah, maka pertanyaannya berapa harus jarak frekuensinya? Nah, Sklar itu menurunkan bahwa supaya kalaupun kita receiver non koheren ya, tapi kita mau frekuensinya itu ortogonal, jarak frekuensinya minimal harus seper-T. Sementara T ini adalah periode dari simbolnya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa paksa frekuensinya terlampau dekat ya, tergantung periode simbolnya itu ya, dan jaraknya harus seper-T, jarak frekuensinya ya. Nah, terus lalu ini diturunkan nih penurunan matematiknya ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih detail ya bisa diikuti ya. Tapi ini basically ya ditulis persamaannya ya. Terus dikalkulasikan, disederhanakan pakai asumsi tertentu. Biasa ya triknya Sklar. Kalau ada asumsi tertentu, terus lalu ini asumsinya dalam hal ini ya bahwa F1 tambah F2 ya. Jadi frekuensi 1 tambah frekuensi 2 ini jauh lebih besar dari 1 ya. Artinya frekuensi tinggi ya, dan ini kan bandpass modulation ya. Jadi kalau katakanlah misalnya di sekitar megahertz itu, jadi ini pasti terpenuhi ini ya. Karena bukan baseband ya. Nah, maka kalau asumsinya demikian, itu hanya dapat dipenuhi syaratnya ini ortogonal ya. Ortogonal artinya kalau saya korelasiin ya, kosinus 2pi F1 tambah V fasa tertentu ya, dengan kosinus 2pi F2 ya. Jadi ada dua frekuensi ya, terus saya korelasikan, dan kalau korelasinya 0 artinya ortogonal. Gitu ya. Jadi rumus yang ini tuh artinya seperti itu ya. Dan ini baru dapat dipenuhi kalau asumsinya F1 tambah F2 ini sangat besar, adalah kalau F1 minus F2 adalah K per T. Ya, jadi ini penurunannya seperti itu ya. Asumsinya F1 tambah F2 lebih besar dari 1 ya. Lalu ada aproksimasi ini nih. Biasa ya, trik matematika yang dipakai Sklar ya. Ada aproksimasi ini yang bisa diambil ya. Ini sebenarnya sama dengan mendekati ya. Jadi aproksimasinya terjadi di sini ya. Sinus 2pi F1 tambah F2T per 2pi F1 tambah F2 dengan asumsi F1 tambah F2 besar ya. Sama juga dengan bentukan seperti ini ya. Ini mendekati 0.
gitu ya istilahnya. Lalu kalau dikombinasikan ya 450 sama syarat bahwa di korelasi ini 450 sama 449 ya yang sebelumnya persamaannya dikombinasikan, maka bisa ditulis seperti ini ya. Sehingga kita dapat bentukan-bentukan yang F1 minus F2 ya, mendekati 0 begitu ya. Untuk arbitrary V ya. V ini fasenya nih. Ya, dan V ini tuh muncul sebagai fase dari frekuensi satu ini ya yang dipakai ya. Nah, sehingga kalau V-nya sembarang ya, artinya non koheren. Saya nggak perlu tahu fasenya ada di mana ya, sembarang aja ya. Saya nggak perlu sinkronisasi untuk tahu fasenya ya. Lalu kita tuh baru bisa mendapatkan 0 kalau sin 2pi F1 minus F2T sama dengan 0. Ya, bagian ininya nih harus 0. Begitu ya. Dan secara bersamaan cos 2pi F1 minus F2 ini sama dengan 1. Ya, jadi ininya maunya 0, bagian ininya maunya 1. Begitu ya, karena 1 kali sinus V, terus ini 0, begitu ya. Itu akan mendekati 0 gitu ya. Nah, yang memenuhi itu ya, karena sin X sama dengan 0 hanya terjadi pada saat X sama dengan NP ya, dan cos X sama dengan 1 hanya terjadi pada 2 kpi gitu ya. Sehingga kalau kita turun-turunin ya, nanti kita dapat syarat ya bahwa F1 minus F2-nya ini harus K per T gitu ya. Jadi dengan trik matematika semacam ini ya, aproksimasi terus dipaksa ditelusuri ya, sehingga persamaan korelasi ini ya, ortogonalitas ini terpenuhi, maka syaratnya jarak antara F1 dan F2 itu harus K per T. Dan kalau K-nya kita pasang 1 ya yang minimal, bisa aja K-nya 2, 3 dan seterusnya, ini tetap ortogonal nih ya. Tapi kalau kita mau minimal banget, kita squeeze sampai sebelahan gitu ya. Nah ini berarti seperti udah nggak bisa lebih kecil lagi dari itu ya. Jadi jaraknya adalah untuk FSK yang non koheren untuk memenuhi tetap ortogonal ya. Itu jarak minimal frekuensinya harus seperti ya. Nah, tapi kita bisa ya kalau kita mau melakukan deteksinya itu koheren. Ya artinya beda fase ininya antara dua sinyalnya diketahui begitu ya. Tapi harga yang harus dibayar berarti receiver kita harus melakukan sinkronisasi ya. Nah, kalau kita turunkan ya persamaan itu lagi terus kita cari ya minimum jarak frekuensinya ya. Maka jarak frekuensinya itu yang ditemukan itu N per 2T. Ya, sehingga kalau N-nya kita pasang 1 ya, maka jadi 1/2T nih. Ya jadi bisa lebih rapat ya, 2 kali lipat jarak frekuensinya begitu ya. Nah, jadi kita lihat juga di sini ya harga yang harus dibayar ya. Jadi kalau kita pakai receiver yang lebih sulit ya, ada sinkronisasi ya, harus koheren gitu ya. Kita bisa deketin jarak frekuensinya buat FSK kita 2 kali lipat. Ya kalau kita deketin jarak frekuensi kita untung di bandwidth ya, karena untuk transmisikan jumlah simbol yang sama bandwidth kita lebih kecil 2 kali lipat ya. Itu keuntungan juga. Ya jadi kita lihat ya persoalan optimasi ya di dalam modulasi itu ya, ada hal yang kita bisa trade off ya. Yang pertama soal kompleksitas receivernya gitu ya. Lalu kompleksitas receiver itu bisa berpengaruh kemana? Bisa berpengaruh ke bear. Ya, yang kita korbankan itu bit error rate atau kalau kita pakai receiver yang lebih kompleks, bit error rate-nya lebih bagus. Tapi kalau kita mau pakai receiver murah, bit error rate yang kita korbankan jadi lebih jelek. Ya. Jadi sumbu optimasi kita bisa antara kompleksitas sama bit error rate. Tapi kita lihat juga di dalam kasus FSK ya, kalau kita tambah kompleksitas ke receiver kita, keuntungan kita dapatnya itu di bandwidth-nya. Ya karena FSK itu kan mainin frekuensi ya. Jadi efek langsungnya itu ke bandwidth gitu ya. Dan bandwidth itu resource juga ya. Untung juga kalau bandwidth kita itu lebih kecil ya, karena bandwidth itu uang juga sih begitu ya. Tapi kompleksitas receiver uang juga gitu ya. Dan bit error rate uang juga ya,
kalau kita bisa nilai ya tingkat error itu sebagai kualitas transmisi yang dijual dan lain sebagainya, ya itu uang juga gitu ya. Jadi sumbu uang kita itu paling tidak di bab 4 ini kita lihat ada 3 ya. Kompleksitas, bit error rate, atau bandwidth gitu. Dan kita punya ruang 3 dimensi itu ya untuk optimasi begitu seluruh teknik-teknik kita ya. Nah, jadi kalau yang kita lakukan itu optimasi ya, maka pertanyaan-pertanyaan di ujian tuh selalu pertanyaannya kedengarannya simpel ya. Yang mana yang lebih bagus ya? PSK atau DPSK gitu ya, atau yang mana lebih bagus, FSK koheren ya atau yang non koheren gitu ya. Nah, jadi jawabannya juga selalu tricky ya. Jawabannya itu tergantung, selalu jawaban yang benar ya, nggak ada. Kalau ngomong A atau B sebenarnya technically salah gitu ya. Jadi selalu yang jawaban yang benar itu tergantung. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tergantung apanya ya. Jadi tergantung kita mau mencapai derajat kebaikan di area apa ya. Apakah receiver yang sederhana, ataukah bandwidth-nya yang hemat, ataukah bit error rate-nya yang bagus. Gitu ya. Jadi kita tuh selalu di dalam sumbu optimasi itu tuh tergantung apanya ya, dan kita terbatas di mananya ya. Kalau kita nggak punya bandwidth, ya jangan harap ya kita bisa boros-borosin bandwidth itu, terpaksa kita pakai receiver yang lebih kompleks gitu ya. Atau kita nggak punya toleransi terhadap error ya di dalam sistem kita. Nggak bisa errornya kalau sebanyak itu ya, ya kita harus tekan juga begitu ya. Tapi kalau kita lebih relax ya, misalnya di bagian bandwidth atau error, ya kita bisa ya pakai receiver yang lebih murah gitu misalnya. Ya jadi keputusan-keputusan pemilihan sistem dan desain itu selalu adalah kompromi yang tergantung kriteria dan availability resources yang kita punya sih. Ya. Nah, kisahnya Sklar di chapter 4 tuh seperti itu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Komentar? Saya mau ini sih Pak, apa Ya. kan saya nyari kayak microcontroller yang udah ada integrated ini Pak ya, BLE itu receiver gitu ya. Hmm. Jadi dia itu di mixer gitu kan sama local oscillator, jadi down konversi kan jadi tune tuh. Habis itu yang intermediate frekuensi itu masuk ke ADC Pak. Jadi kayak saya mikir apa jangan-jangan bisa pakai FFT gitu loh Pak. Yang PSK, FSK saya. Di emulator ya. Ada gambar Pak yang bisa ditunjukkan yang dimaksud Ada Pak, seperti apa? saya screen ya. Iya. Nah, ini saya ambil 2 sih, saya lihat. Ini dari microchip Pak ya. Jadi kan dia RF masuk di mixer sama PLL, terus masuk ke ADC gitu Pak. Mm-mm. Ya mungkin saya juga nggak tahu sih posisinya, tapi yang paling saya mikir sih kayak FFT ya Pak, apalagi ya. Ini kan Bluetooth ya. Bluetooth kan FSK kan ya. Terus juga ini TI juga sama Pak. Pakai langsung masuk ke ADC juga mixer dari mixer. Coba Pak lihat gambar yang sebelumnya. Jadi di bagian depan ini kan judulnya RF front end ya. Jadi bagian dari radio frekuensi ya. Terus sinyal-sinyal yang masuk kalau dari antena itu kan analog semua ya, karena kan memang sinyal di alam itu kan sifatnya kontinu ya. Sehingga begitu di mixer ya, ini kalau mixing ini tuh sebenarnya buat turunin frekuensi ya dari bandpass ke baseband. Lalu di ADC ini berarti di sampling quantization dan dijadikan digital ya, karena ADC itu adalah analog to digital converter. Nah, begitu di baseband dia didigitalisasi dulu ya. Lalu habis itu teknik-teknik detectionnya itu dijalankannya di bagian udah DSP. sinyal digital. Iya, jadi kalau digital baru bisa pakai digital signal processing. Kalau analog berarti dia harus pakai teknik-teknik itu ya, korelator atau apa gitu ya, yang untuk sinyal-sinyal analog. Karena kan kalau korelator ya berarti melakukan integral gitu ya, terus dikalikan sinyal analog tuh bisa ya. Nah, jadi ini adalah arsitektur front end yang khusus ya. Bisa juga ya bagian deteksinya itu terjadinya sebelum ADC itu bisa. Ya, jadi tergantung ya seberapa cepat kita mau turunin sinyal di high frequency itu ke baseband ya, dan seberapa cepat juga kita mau supaya sinyal itu bisa diproses digital.
Ya, jadi ini satu arsitektur yang khusus ya. Tampaknya front end-nya cepat langsung berusaha digitalisasi semua sinyal ya, terus semua proses yang berikutnya terjadinya di fase yang udah digital. Tapi ada arsitektur receiver yang lebih kuno ya. Misalnya ya yang typically super heterodyne atau apa ya, yang radio-radio kuno itu banyak masih analog gitu ya. Nah, memang sekarang ini seringnya seperti ini ya karena kan seluruh komunikasi yang dari analog itu bergeser ya ke digital. Terus kita maunya ya secepat mungkin semua di fase digital terus prosesingnya pakai DSP. Permasalahannya adalah ya kalau bandwidth yang ditangkap itu gede ya, terus kita mixing ya, terus paksa semuanya ke ADC ya. Nah, ADC-nya kerjanya jadi keras ya karena dia berusaha memproses semua sinyal digital yang bandwidth-nya gede itu analog ya, diproses ke digital gitu ya. Jadi kadang-kadang seberapa keras bagian depannya ini ya, kalau kita berhasil ya secepat mungkin ke digital, kita basically punya software radio tuh ya. Jadi karena kalau daerah processing digitalnya ini luas ya, segala sesuatu yang bergeraknya di DSP kita bisa proses secara software gitu ya. Jadi kita ada fleksibilitas itu. Kalau kita nggak sanggup ya karena ADC yang kayak gitu mahal gitu misalnya ya kita berarti partially ya sebagian-sebagian. Jadi tetap kita mixing bagian yang analog sama digitalnya tuh di arsitektur sistem kita. Itu kisahnya seperti itu sih Pak. Oke, deh, baik Pak. Ya, maksudnya kalau misalkan saya mau nangkep FSK pakai FFT bisa nggak sih Pak? Bisa Pak, kalau udah di belakang situ udah oleh mainin DSP ya. DSP itu specialize ya buat operasi-operasi seperti itu ya, dan FFT yang digital itu sangat efisien dilakukan oleh DSP. Oke deh Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Iya. Dan kalau kita punya spectrum analyzer ya yang digital, biasanya isinya di baliknya ya FFT sih. Kalau udah banyak digitalnya. Tapi kalau spectrum analyzer yang rada kuno ya, yang masih gede gitu ya, nah itu banyak juga signal processingnya masih banyak yang analog ya dan kurang gitu leluasa ya mainin FFT di belakangnya. FFT itu jadi sangat powerful kalau udah digital sih. Iya, ini kita udah injury time nih, udah jam 8 lewat ya. Ada komentar atau pertanyaan lagi? Saya belum ada pertanyaan sih, Pak. Oh, oke. Kalau nggak ada pertanyaan berarti aman ya. Kita tinggal baca-baca sklarnya lagi, dengerin videonya Pak Michael kalau bingung, terus baca itu ya, lecture notes-nya ya. Kalau misalnya bingung banget baca sklar, terus kita bisa siap-siap untuk UTS sih. Ya. Ya, Oke. Pak. UTS mungkin berapa? 2 minggu lagi ya. Jadi sih Digeser ke hari apa ya, Bapak ya? Waktu itu soalnya saya lihat ada note libur Maulid Nabi, Pak ya. oh iya, itu kan kita tetap libur ya, berarti 3 minggu lagi ya. Sesuai jadwal itu sih Pak. Dan Selasa malam ya. Iya, Selasa Oh, malam oke nggak buat ujian lisan Bapak Ibu? Bu Jessica oke nggak? Saya oke aja sih Pak, cuma mungkin nanti kalau agak telat sedikit nggak apa-apa ya Pak? Iya, ini recordingnya saya matiin ya karena diskusi ujian.